Rutinitas apa? Ya, kesamaan data. Misal kita ngambil data, kita coba pertama kita ukur 20,63. Tentu kalau data itu satu, validitasnya dipertanyakan. Coba ulang lagi, kita ukur dapatnya 28,9. Wah, aku tentunya, ya kan? 120,8. Coba lagi, ternyata datanya 21,03. Nah, kira-kira data mana yang homogen? Yang seragam yang pertama dengan kedua, pertama dengan yang ketiga, yang kedua dengan yang ketiga. Yang pertama dengan bingung kan? Nah, kalau kalian masih bingung, ini jangan dipaksakan lagi. Kalau di awal ini masih bingung, aku yakin saya sampai belakang ngantuk, nggak paham. Nah, maksud dengan homogenitas, sebelum kita lanjut ini basic sekali. Misalkan ada data 20. Kalau kalian punya data seperti ini nanti, apakah data ini akan dirata-rata semua? Tak kelihatan ya? Kelihatan? Ada 20,8. Misalkan dia mau mengukur tingkat kekerasan suatu kubis. Penelitiannya yaitu membuat kubis dari tulang kambing. Alatnya tipikal itu biasanya kan mahasiswa kayak gitu ya. Imajinasinya tuh tanpa batas. Setelah dimakan kubisnya gigi ya. Diukur kekerasannya. Yang kontrol 20,8. Diulang lagi. Dapatnya 29,55. Tentu si peneliti bingung. Yang benar yang mana ya? Terus dicoba lagi. Dapatnya 21,43. Kira-kira dari sini sudah bisa simpulkan dulu. Data yang bisa kita gunakan yang mana saja? Ya, 1 dan 3. Nah, pertama kali kita punya pengolahan data, saya pernah mendengarkan ada pola yang disebut dengan mencari jumlah data ulangan. Masih ingat rumusnya? Masih kebayang rumusnya? Ingat? Ada P, ada E. Apa itu? Masih ingat? Oke, yang satu. Waduh, saya khawatir kalau lagi untuk proposal nanti yang mulai berbimbing, yang berbimbing, yang jawab berbimbing. Ya, dicoba kita polanya bahwa dengan sampai nanti ada istilah penghabisan ketika simpan proposal. Ya. Kalau kita sudah tahu data seperti ini, berarti data kita bisa disimpulkan tidak homogene. Kalau tidak homogene, jangan langsung diolah. Kita harus diskusikan terlebih dahulu dengan penyidik. Ini baiknya seperti apa? Dan jangan dibiarkan begitu saja. Wah, sudah data lah, selesai, alhamdulillah, diserah dulu lah, minggu 2 minggu. Jangan sampai nanti datanya malah terjadi seperti ini, kalian akan menangis. Ini harus paham ya, basic ini harus paham. Data yang berdistribusi normal, data yang homogen, itu harus sudah clear. Kalau tidak, ketika kita akan memasukkan ke dalam Excel maupun SPSS, nanti tetap dimasukkan angka. Angka inilah yang nanti menjadi problem. Kenapa? Karena kurang valid atau tidak valid. Ini harus sudah di luar kepala. Sekarang kita bicara terkait dengan rencana rancang lengkap terdiri dari faktor dan
ketawa itu biasanya dia. Nah, ada yang masih ingat apa perbedaannya? Cepat semua. Ada istilah mono. Mono itu apa? Artinya kalau ada istilah monofaktor berarti enggak. Ya. Kalau bahasa pertanian one way, jalur. Kalau faktorial, banyak faktornya lebih dari satu boleh 3, 10, boleh siap. Kemudian 10 faktor, nah nggak kuat mas, ya. Nggak kuat apa? Nggak kuat biaya, nggak kuat pikiran, nggak kuat hati. Satu perlakuan itu bisa berjuang 2 juta, 10 kali aja. Nah, di dalam penelitian pengolahan data ini memiliki karakteristik yang berbeda. Saya masih ingat ada pertanyaan waktu kita itu. Di sini nggak ada pertanyaan. Bukan. Mau pertanyaannya tahu. Apakah desainnya itu boleh dikesampingkan, tidak boleh tidak ke bawah? Nah, saya jelaskan, boleh-boleh saja kalau kita desainnya ke samping. Hanya saja itu nanti lebih tepat untuk data yang sifatnya non parametrik. Seperti apa data non parametrik? Itu contohnya adalah data lebih sensoris. Saya juga di sini akan banyak yang namanya sensoris. Ya, sensoris itu mahal. Satu orang itu setidaknya budgetnya ya tergantung apa yang kalian kasih kepada saya. Anggap saja 50.000. Ada 20 orang udah berapa? 100.000 kan? Belum nanti pembuatan bahan dan sendiri. Oke, kan lepas dari itu kita akan lanjut untuk saat ini. Fokus kita adalah pengolahan data yang sifatnya faktorial. Oke, kita akan langsung saja ke contoh karena teorinya sudah saya sampaikan minggu lalu. Sekarang dibuka Excel masing-masing. Kita berangkat dari pembicaraan kita di awal. Ada yang bermasalah? Nah, ya, silakan dipastikan dulu. Tahu waktunya nggak ada batas, dipastikan. Karena kalau ada yang tinggal satu nanti kasih. Yang lainnya baru dipastikan dulu semua. SPSS bisa ada. Dipastikan dulu. Saya kasih waktu 30 detik. Misalnya.
Sama coba cek Excel ini, Excel saya pakai kenal lagi. Bisa ada di angka keluar nggak ya? Saya yang sudah nggak apa-apa yang belum. keluar. Kamu video itu yang Mas Dio mau nolongin. Nanti aku tidak ya. Kalau Gimana bisa? Belum ada. Di depan ini coba buat. Yang ini sudah. Ada apa ya? Depan banyak. Ini kan ada. Oke, kalau bisa kita diaktifkan dengan satu desain sedikit. Ini
Yang nggak bisa mungkin bisa melihat dari temannya, dilihat, tapi diperhatikan ya, jangan malah diajak ngomong sama temannya. Baik, di sini sudah ada suatu keputusan. Nah, di desain ini kita bisa melihat ada berapa total perlakuan di sini. Barangkali nanti ada kalian yang akan meneliti desain yang bersama seperti ini, maka mengetahui pengaruh konsentrasi dengan rasio tepung itu dengan tepung lokal dan jumlah tepung yang ditambahkan dalam pembuatan bakwan sayur misalkan. Itu kan ada dua faktor. Faktor pertama tadi kan rasio terigu dengan lokal, yang kedua jumlah tepung yang ditambahkan. Sama halnya dengan penelitian CX ini ingin mengetahui pengaruh waktu dan suhu ekstraksi dalam proses penyiapan ekstrak kurkumin dari kunyit. Kalau teman-teman lihat di depan, untuk waktu ada berapa perlakuannya? 3. Untuk suhu? 3. Ya. Jadi kalau kita total ada berapa perlakuan? 9. Ya, coba lihat. 10 dengan 40. 10. 2. 3. 9. Nah, ini harus kuasai. Coba kita pelan-pelan aja, karena rancangan aja letak faktorial itu memang agak rumit. Ini satu, ya. Nanti bisa kita catat satu, ya. Coba, ya. Empat, total ada berapa perlakuan? Nah, sekarang coba. Kalau kira-kira ada 9 perlakuan, ulangannya nanti berapa ya? Ada yang bisa minta? Ada 9 ulangan, ada 9 perlakuan. Ada berapa ulangan minimal? Empat. Berapa? Ada dapat? Berapa? Lebih belum? Ada berapa ulangan? 18. Ulangan. Rumusnya loh. Ini perlakuan. Dapat ulangan berarti. Kalau belum bisa ada. Rumusnya apa? P-1. Apa rumusnya? P-1 dikali M-1. Dua. Rumusnya apa? 3. Apa ya belum?
P-1 Apa materi suaranya Pak? Ada? Ya. Berdiri aja Pak. Ya kita cari barang-barang yang tidak tahu. Atau saya mau kalian minta mengajar sesuatu yang lain, saya ajarnya dia tak paham nanti bukan saya. Gimana? Lebih paham adalah saya jelaskan sesuatu yang lain aja. Nah, sekarang ya, rumus kerjaan ulangan itu apa? P-1 Yang masih enggak? Dan yang ingat apa bahasanya apa? Ada yang ingat? ada Apa Pak? P-1 kali N-1 bisa Oke. Bisa dulu lagi. bisa B P-1 dikali N-1 lebih dari sama dari 15. Ya, satunya gerakan kita ini memanfaatkan ini basic sekali. Kalian kalau begitu nanti bisa membuka ya penelitiannya. Nah, B-nya berapa? 9 Berapa kira-kira? 9. Berarti 9 di dalam kurung yang pertama, 9 dikurangi 3. 9 kurang 1 berapa? 8. Dari kurung yang kedua dikalikan dengan N kurang 1 sama dari 15. Bisa kita kalikan silang? Bisa kita lanjutkan. Apa yang pertama dikalikan? 8N dan ini 8 tetap sama dari 15. Ya, coba kita ulangin. Ya, kira berapa? Dan kita gunakan 2 ya, dan jadikan. Jadi N-nya sudah berapa? 2,8 namanya. 2,8 Ini kan ada 8N dikurang 8 tetap sama 15. Berarti 8-nya kita gunakan dulu. 8N sama dengan sama dari 15 tambah 8 3. Berarti N-nya 23 dibagi 8. Hasilnya 2,8. 2,8. Yang lain apa? 2,8. dapat Please kalau belum kita cari bareng-bareng, kalau sudah kita lanjut. Kalau dapat kita dulu. Berarti yang sudah 2,8 itu kalau kita bulatkan sesuai dengan matematika larinya ke atas atau ke bawah? ke atas Kita berapa? 3 Berat tadi yang bilang 18. Tiga. Kita punya perempuan yang berapa? 9. 9 dikali 3. Jadi totalnya nanti ada berapa? 7 Kita nggak bisa keluar dengan 1. Jadi berapa kita yang kita keluarkan? 2,3. Itu tadi. Ada 9 kali 18. Kali 1. Siap. Dua kanan di rumah. Tolong ya. Kamu tidak ada pengurangan lagi, tapi tolong dengan ini. Oke loh. Nanti kalau kamu penelitian, jika kalau kita sudah dapat maaf yang belakang tadi sudah tahu, sudah dapat. Apa jawaban ini? Kalau dia masih agak apa semua? Ya, jangan menggunakan bahasa Oke, kalau sudah, silakan sekarang kita coba tambah kolomnya. Ada bisa saja. Ini nanti setiap perlakuan kita harus gunakan 3 kali. Nah,
Oke, sekarang coba perhatikan dulu. Ini saya waktu kita anggap atau kita kasih label sebagai T. Sedangkan suhu kita ganti atau kita kasih label atau simbol suhu itu adalah S. Oke, kalau kita sudah punya seperti ini, waktu kita ganti istilahnya dengan apa? W. W, sedangkan suhu S. Waktu ada berapa perlakuan? 3. Sedangkan suhu 3 juga. Sehingga kita punya total perlakuannya berapa? 9. Setelah kita masukkan ke darat, sehingga diperoleh masing-masing perlakuan, nanti kita kasih berapa ulangan? 9. Nah, ini sudah kita siapkan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 1, 2, 3, 1, 2, dan 3. Sekarang kita harus memahami dulu bagaimana cara mengolah data secara basic untuk rancangan data lengkap faktorial. Kebetulan faktornya ada berapa ini? Ada berapa faktornya? Ada berapa perlakuannya? 3. Oh, masih bingung. Kita sudah unggul. Ini unggul itu berat sebenarnya. Ada berapa faktor atau ada berapa perlakuan? 9. Faktor pertama atau perlakuan pertama adalah Waktu. waktu adalah faktor atau perlakuan pertama yang terdiri dari berapa level? 3. Yang itu harus bisa dibedakan. Faktor atau perlakuan yang kedua? Suhu. Ada berapa level? 3. Kalau saya tanya ada berapa faktor atau ada berapa perlakuan? 2. Nah, yang pertama adalah Waktu dan suhu. kalau pertanyaannya perlakuan atau faktor suhu ada berapa level? Nah, itu yang saya sampaikan. Faktorial ini sedikit menguras fokus dibandingkan dengan monofaktor. Kalau monofaktor ya faktornya cuma satu, perlakuannya cuma satu, levelnya nanti yang akan berbeda. Oke, karena yang pertama kita harus tulis dulu di sini. Ini adalah rancangan percobaan untuk faktorial. Kebetulan faktornya ada berapa? Masih di titik satu ada lupa. Ada dua. Kalau sudah tahu seperti ini, sehingga sekarang kita coba pasangkan. Kira-kira label yang di sini kita kasih dengan simbol apa? Perlakuannya ini apa? W. Kemudian S. tulis seperti ini. Kalau ini berapa berarti? Yang di sini? Ya. W. S. Tulis seperti itu? Ini W. Berapa ini? W 10. Satu. Kenapa satu itu? Yang pertama, kita bisa sudah sepakati ada tiga tahap. Berarti ini W satu, S berapa? S 1. S satu, U berapa? 1. Ya, S semuanya. Kalau ini berapa? W berapa ini? 3. Ya. S tiga. Ya. Sekarang coba dituliskan. Ini tabel contoh satu ini berapa? S-nya S 2. U-nya U 2. Nah, sekarang diisi. Saya masukkan.
Kalau mau diganti kalau panjang masa kayak belum. Belum. sudah semua Belum. yang ngobrol boleh tapi tangannya ngobrolan saja sampai ke tempat.
Jelasin tadi. Ya, dulu. Sebenarnya kalian mengerjakan atau tidak itu hanya buat kalian. Kalau mata kuliah yang lain mungkin suka nggak suka, kalau kalian pada suka harus kita mengatakan lebih dekat buat nanti kita harus mohon kebiasaan kesulitan ya, ya, kesulitan. Sebenarnya oleh atas sebagai kesulitan. Ya, kalau kesulitan, perhatikan dulu. Kita punya data kelakuan atau faktornya ada berapa? Faktor yang dikerjakan. Ada berapa kelakuannya? Yang berkenaan ada berapa kelakuan atau ada berapa faktor? Tapi kelakuan pertama atau pertama apa? Tiga. Sembilan. Sembilan. Ada berapa mas? Belakang? Belum? Ada berapa mas? Yang lain? Salah. Bisa. Kita coba masukkan ke dalam rumus sederhana untuk mendapatkan ini kira-kira satu perlakuan itu berapa ulangannya nanti yang perlu kita amati. Nah, gitu. Ya, setelah kita masukkan, kita buka berapa ulangan? 3. Sehingga masing-masing perlakuan nanti kita lakukan 3 kali ulangan. Kita baca, wah, yang pertama sekian, yang kedua sekian, ketiga sekian. Lalu nanti kita rata. Yang tentu ada tidak salah dalam pemahamannya, kita buat desainnya dulu. Perlakuan pertama atau faktor pertama yaitu waktu. Faktor yang kedua adalah suhu. Waktu kita kasih simbol dengan huruf W, sedangkan suhu kita kasih simbol dengan huruf S. Waktu itu ada berapa level perlakuannya? 3. Ini adalah W berapa? 1. 1. Ini W
2. Dan ini W3. 3. Sampai di sini paham? Paham. Ya, yang belakang paham? Untuk faktor kedua, apa faktornya? Suhu. Kita ganti dengan simbol S. Mas, boleh nggak kalau tidak diganti dengan simbol S? Boleh. Hanya saja nanti mungkin sangat panjang nanti. Bingung lagi kalian ya. Sehingga kita ganti simbolnya. Sehingga karena ada 3 level suhu, suhu pertama kita ganti dengan simbol S, apa? S1. Untuk suhu yang ketiga S3. 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 Kalau ini S2. Yang ini paham? Paham. Kita jadi sudah mencoba memasangkan. Tapi perlakuan pertama adalah dengan Suhu 1. tapi rumusnya adalah 1. S1. nah, itu adalah perlakuan pertama. Kita recall lagi. Oh, setiap perlakuan tadi ada berapa ulangan ya? Ada berapa? 3. Kita pasangkan W1 S1 ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3. Sehingga simbolnya W1 W1 U1 W1 S1 U2 ada pada kolom U2. Ini masih sama W1 S1 U3. U3 karena ini adalah S1. Kalau kalian kesulitan, taruh di sampingnya. 40 atau sama dengan S1. 20 sama dengan S2. Ayat 9. Berapa? Sudah? Ya. Sudah? Sudah ya? Cara sederhana ini kita lihat W S ya. Dan ini berarti W berapa? W3 S1. Kalau di sini berarti ya. Kalau di sini W berapa? W3 S2 U2. Mulai di sini, nah lihat dan nggak usah lihat angkanya, kita langsung cari saja kita W2 S2 U3. S3 U3. Jadi sekarang teman-teman silakan pasangkan setiap perlakuan dan ulangannya. Ingat, tadi sebagian besar saya lihat ke belakang, kolom ulangannya belum disiapkan. Ya, jadi yang disiapkan hanya ini tiga ke samping. Terus bingung, punya gimana ya nambahnya? Ya, mau cara cepat atau cara manual? Misalkan di sini, kan ada insert, kan bisa nambah. Kenapa tidak saya ajarkan? Adik saya testing dan ini basic sekali, Microsoft basic sekali. SMP pasti sudah diajarkan. SMA juga tidak ada. S2 Semester berapa? Dia S3. Tidak diajarkan di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 belum diajarkan? Belum diajarkan?
Terus yang kedua juga ini ada dua. Jangan kita mencari perbelaan terhadap sesuatu yang kita ketahui. Itu kan sudah kita ajarkan. Sekarang dilaksanakan saja. Kalau memang lupa, sudah kita ingatkan. Bisa dengan insert atau sudah di copy jalannya dari samping. Ini lebih baru. Sudah paham? Paham. Sampai di sini ada yang masih belum? Please angkat tangan yang belum. Paham. Sudah semua? Betul? Satu saja layar desktop yang perlu nanti nggak saya lanjutkan. Saya cek juga. Mas, sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mencoba untuk desainnya seperti apa di dalam SPSS karena pelaksanaannya. Ya, kalau kecepatan nanti diukur saja. Oke. Ini SPSS. Belakang buka SPSS-nya. Nah, ingat